Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Guys Halifa. Sore ini saya ditemani oleh beberapa teman dari PT Sarana Jaya, juga dari Ketua Perhimpunan Rumah Samawa ya. Di sebelah kanan saya namanya Has Reza atau lebih dikenal sebagai Reza Peters kalau di akun media sosialnya. Dan di sebelah saya ini Muhammad Iksan Selolong yang tadi saya katakan sebagai Ketua Paguyuban Samawa ya. Kalau Has Reza ini adalah sebagai salah satu komisaris di PT Sarana Jaya. Lantas kalau di sebelah kiri saya Bapak Bima itu sebagai Direksi Keuangan PT Sarana Jaya. Teman-teman ngopi bareng, ada hal yang menarik di Sarana Jaya ini, mereka punya banyak penugasan. Salah satu penugasan yang paling sering dibicarakan adalah tentang rumah DP 0 rupiah. Rumah DP 0 rupiah menjadi perbincangan di media sosial, seolah-olah diperbincangkan itu hanya janji kampanye yang tidak ada realisasinya dan tidak ada buktinya. Nah, teman-teman di sini kita hadirkan bersama untuk membicarakan sejauh mana sebenarnya yang telah dilakukan oleh PT Sarana Jaya tentang rumah DP 0 rupiah itu sendiri. Mungkin untuk yang pertama kita akan bicarakan dan menanyakannya kepada Bapak Bima tentang program DP 0 rupiah. Pak Bima, selama ini tentang perumahan DP 0 rupiah sudah dibangun? Iya, sebenarnya kita sudah menyelesaikan satu menara, Bang Geis, di Pondok Kelapa. Kita nyebutnya Nuansa Pondok Kelapa gitu. Nuansa Pondok Kelapa. Menara yang selesai kita sebut Menara Samawa ya. Menara Samawa. Iya, solusi rumah warga gitu kalau solusi rumah warga. Iya. Jadi itu sudah dibangun? Sudah selesai. Selesai sekitar bulan Agustus 2019 selesai ya. 780 unit. Selesai tahun 2019. Agustus 2019. Agustus September 2019. Ya. Sudah dihuni. Hari ini mungkin sekitar 80% ya, sudah 85% sudah terjual, mungkin dihuni sekitar 550-an kira-kira ya. 85% sudah terjual. Iya, benar. Oke. Teman-teman ngopi bareng, Bapak Bima ini yang mengelola tentang pembangunan rumah hunian Samawa DP 0 rupiah. Dan kalau Anda katakan bahwa, bukan Anda ya, buzzer-buzzer yang menyatakan bahwa DP 0 rupiah itu tidak ada, di sini ada direksinya. Kalau dibicara tentu saja dengan faktanya dan tentu saja dengan ada data-datanya. Jadi memang forum ini adalah forum untuk pembuktian tentang apa-apa yang terjadi di media sosial, bahwa antara yang dibicarakan dengan yang di fakta di lapangan seringkali jauh berbeda. Pak Bima, untuk proses mendapatkan rumah itu seperti apa sebenarnya prosesnya? Iya, jadi memang kalau dari sisi proses ada dua tahapan penting gitu ya kira-kira Bang ya. Pertama dari sisi kelayakan dari si calon penerima manfaat. Nah itu memang ada tugasnya di sisi teman-teman dinas perumahan. Jadi di dalam ketentuan tuh ada KTP DKI, kemudian tidak punya rumah sebelumnya dan seterusnya. Ada beberapa ketentuan. Ada beberapa ketentuan. Itu dicek oleh teman-teman di dinas perumahan. Dinas perumahan. Nah setelah itu baru proses di kita melihat huniannya sama aja seperti beli rumah biasa gitu ya. Iya. Lihat hunian, kemudian mungkin ada yang pas, ada yang enggak dan seterusnya gitu ya. Kemudian apabila ya, maka teman-teman ini akan mengajukan aplikasi ke KPA-nya, ke Bank DKI. Nah itu proses KPA. Seperti biasa. Nah, semua itu sebenarnya kita coba digitalisasi sejak awal 2020 kira-kira ya. Sebelum pas awal-awal COVID itu, Bang. Iya. Nah, itu teman-teman bisa cek, ada aplikasinya, aplikasi Samawa di Google Play Store, bisa dilihat. Hari ini udah diunduh mungkin kira-kira 100.000, bisa dicek di situ. Sudah diunduh sekitar kurang lebih 100.000, kemudian dapat bintang 4,7. Dapat bintang 4,7. Ya, hari ini yang sudah mendaftar ya Bang ya, kira-kira 42.000 ya, untuk 780 unit itu ya. Sudah mendaftar 42.000 yang lewat aplikasi ya? Yang lewat aplikasi. Iya, benar Bang. Besar sekali ya peminatnya ya? Iya, jadi memang kita mencoba mempermudah, jadi semuanya prosesnya digital. Kemudian memang ada sekitar
mungkin sekitar 15.000 sampai 17.000 yang tidak memenuhi prasyarat tadi. Iya. Jadi misalkan KTP-nya di luar DKI, kemudian juga mungkin udah punya rumah dan seterusnya gitu ya. Nah, sisanya 15 itu yang masuk proses. Yang masuk proses. Iya, jadi masuk proses ke perbankan dan seterusnya gitu ya. Dari situ kurang lebih tadi ya 85% yang sudah selesai. Benar. Ya. Artinya bahwa itu sudah selesai jual belinya, akadnya sudah beres, sudah semua ya. Ya. Sudah ada. Ya. PJB. Itu bisa dilihat di Iya, di aplikasi itu nanti masing-masing akan daftar, kemudian nanti dia bisa memantau prosesnya. Jadi hari ini udah dicek, udah lolos, hari ini udah masuk ke ada undangan untuk ngelihat. Karena kan situasi sekarang ya Bang ya, jadi nggak bisa kita atur waktu orang yang mengunjungi ke dari lokasinya. semua itu yang sudah dibangun satu udah selesai. Iya. Yang sedang dibangun lagi berapa? Jadi kita branding kita itu nuansa gitu ya. Jadi nuansa Pondok Kelapa. Di nuansa Pondok Kelapa menara pertama selesai, menara Samawa. Sekarang sedang progres menara Suasana. Menara Suasana. Ya, menara keduanya. Menara keduanya. Kira-kira ada 1.100 sekian unit. 1.000 lebih. Ya, nah sekitar unit, 200 ya. Memang kita nanti termasuk untuk program ini. Gitu ya. Okay. Nah ini sekarang progres mungkin sekitar 40 lebih ya, 40-45% sekarang. Itu yang sedang jalan di nuansa Pondok Kelapa. Di nuansa Pondok Kelapa. Nah yang sedang jalan juga ada kita sebut di nuansa Cilangkap, Bang. Di nuansa daerah Cilangkap. Ya. Nuansa Cilangkap itu sudah progres, menara pertama mungkin sekitar 20%-an mungkin ya, sekitar segitu ya. Lagi menara progres pertama. jalan. Kita berharap sih pertengahan tahun depan selesai ya, pertengahan atau kira-kira triwulan ketiga tahun depan. Tahun depan selesai. Iya. Jadi teman-teman ngopi bareng, Anda dengar sendiri bahwa yang namanya rumah DP 0 rupiah itu sudah berjalan, sebagian besar sudah ditempati, sudah dihuni, dan di sini kita juga menghadirkan salah satu yang menghuni tempat itu, bahkan menjadi ketua paguyubannya dari rumah hunian Samawa ya, Bapak Muhammad Iksan Selolong. Anda berpengalaman pada saat mendaftar menjadi pemilik salah satu hunian itu, prosesnya seperti apa? Kadang-kadang kan kalau yang mereka ngomong ini mungkin takut dibohongin nih. Silakan. Kalau Anda yang ngomong kan faktanya ini. Kalau saya mungkin awal ketika launching tanggal Agustus tidak salah itu. Nah, itu saya pendaftar. Saya yang akad yang pertama ya. Kebetulan dengan ada Pak Gubernur juga. Memang prosesnya yang pertama yang kita ketahui ya, dari sisi marketing ya. Nah, ini kan janji politik ya, politik, tapi edukasi ke masyarakatnya itu nggak segaung yang. Nah ini yang menjadi kelemahan juga. Saya juga tahunya itu ketika dari teman-teman juga bahwa ada loh program DP 0 rupiah. Terus terang saya ngontrak di Jakarta itu tidak salah 10 tahun Pak. Ngontrak di Jakarta selama 10 tahun? 10 tahun, itu udah muter seluruh Jakarta Timur, Selatan, Barat. Nah, kebetulan saya kan warga Jakarta, tapi emang kalau kita lihat ya, hunian di Jakarta ini kan bullshit ya, artinya sebagai karyawan ya dengan gaji yang ya standar lah. Artinya ini yang menjadi suatu apresiasi juga ya. Terus terkait syarat, mungkin syarat awal itu emang dari segi administrasi banyak Pak. Yang pertama memang kita harus, waktu itu belum ada aplikasi Pak. Nah, jadi emang kalau tidak salah tuh daftar hampir 2.000 ya. Tidak salah yang daftar di seluruh Bank DKI maupun tapi kan terkendalanya SLIK gitu Pak. SLIK itu apa? Jadi SLIK itu semacam kayak apa? Identitas ya, artinya misalnya yang bersangkutan punya pinjaman di bank lain yang bermasalah, itu nggak bisa diproses. Jadi karena ada sangkutan kredit motor belum lunas atau kredit apapun, itu menjadi masalah. Iya, menjadi kendala juga. Jadi hampir rata-rata kan mindset kita yang warga ya, khususnya kan mereka nggak tahu tuh bahwa betapa pentingnya identitas ya. Artinya ngasih pinjam aja ke teman-temannya. Ternyata ketika ditarik SLIK, yang bersangkutan masalah ini yang menjadi catatan juga ya. Yang menjadi pertanyaan adalah Anda dapat? Alhamdulillah saya dapat Pak. Dapat. Dengan prosesnya tidak sulit? Prosesnya, kalau pertama administrasinya terlalu banyak Pak. Administrasinya terlalu banyak? Terlalu banyak, akhirnya dievaluasi ya. Evaluasi dengan aplikasi, sejauh ini sih cepat ya. 14 hari kerja tidak salah prosesnya. Kalau nggak ada B-checkingnya mungkin langsung akad ya. Langsung akad. Jadi teman-teman ngopi bareng, jadi proses untuk mendapatkan rumah hunian DP 0 rupiah dengan rentang waktu 14 hari kerja. 14 hari kerja. Kalau semua proses administrasinya lengkap. Itu kan ya. Kadang-kadang kan orang suka teriak,
karena kekurangan pada dirinya, tapi yang disalahkan orang lain. Padahal itu adalah prosedur formal yang semacam itu. Dan Anda setelah 10 tahun ngontrak di Jakarta, mendapatkan rumah hunian seperti ini, apa ininya? Kalau saya sih ucapan alhamdulillah ya, rasa syukur dulu. Artinya ini kan nikmat ya. Tapi saya berharap sih, maksudnya ini program yang sangat bagus ya. Artinya ini kan khususnya masyarakat Jakarta ya. Terkait program ini kebetulan ketika tanggal 29 Februari itu lahirlah inisiatif nih bahwa kita di Soal ini harus ada bentuknya namanya paguyuban. Nah, paguyuban ini mewadahi teman-teman aspirasi. Nah, ini kan. Dan Anda terpilih jadi ketuanya. Alhamdulillah saya didaulat ya. Artinya saya nggak minta jadi ketua, tapi warga yang menunjuk. Oke, Nah, sampai mungkin di saya situ juga nggak tahu. Pak Mohsen, terima kasih banyak. Teman-teman ngopi bareng, saya tidak ingin sebut namanya karena saya agak keberatan kalau menyebut namanya karena level dia dengan saya terlalu jauh. Saya di atas, dia di bawah. Saya cukup menyebut namanya, si SMA-nya di mana. Kalau Anda bicara tentang DP 0 rupiah, ini ada ketua paguyubannya. Silakan nanti Anda tanyakan sama dia. Jadi kalau kemampuan cara berpikir Anda lemot, kalau Anda di rapid test isinya positif tolol, ya saya memakluminya karena memang kemampuan orang menulis memang agak berbeda dengan kemampuan menalar gitu. Karena di sini adalah fakta Muhammad Iksan Selolong yang sudah menempati rumah DP 0 rupiah Dari dan awal. benar dihuni oleh Pemiliknya. 85% sudah ya. Yang 15%-nya itu karena tipenya yang belum sesuai aja dengan selera atau ini ya, karena tipe studio. Kalau nggak salah begitu Pak Bima ya. Nah, saya akan beranjak lebih jauh lagi kepada komisarisnya, namanya Has Reza atau kita kenal Reza Fathar. Dan dia lebih kepada seorang pemberontak ketimbang seorang komisaris. Sama saya kurang lebih sama. Dan kita apa ya, tidak bisa berada dalam ketiak kekuasaan karena begitu dia tidak setuju atas sebuah kebijakan, sebenarnya kebijakan gubernur yang lama, tapi karena itu tidak selesai-selesai, maka Reza ini membawa teman-teman dari Jakarta Timur ke balai kota dan dia memimpin demo. Inilah Reza yang menjadi komisaris di Saranajaya dan sempat-sempatnya memimpin demo untuk mendemo gubernur DKI Jakarta. Dan itu berita-beritanya masih banyak di media. Jadi jangan berharap bahwa orang-orang yang di lingkaran Pak Gubernur sekarang tidak bisa bersikap kritis, yes man, apalagi membabi buta membela kebijakan, tidak akan ada itu. Karena teman-teman seperti ini kritisnya, sikap independennya tetap terjaga sampai hari ini. Amin, amin. Nah, saya ingin bertanya hal yang sensitif untuk Pak Komisaris yang pertama ini. Belum lama ini masih ramai tentang terjadi korupsi di Saranajaya, Pak Reza. Anda sebagai komisaris di sana, apa pendapatnya itu? Pertama, terima kasih Pak Ges. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang sensitif tadi, saya mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Saya ngerasa dipuji itu bahwa saya sebagai junior itu punya senior-senior seperti Bang Ges yang semoga bisa tetap dipertahankan. yang memberikan teladan gitu ya, artinya memberikan inspirasi bagaimana sikap independensi dan sikap integritas itu terjaga walaupun kita dekat dengan kekuasaan. Dan menurut saya Gubernur DKI saat ini pun orangnya sangat terbuka gitu, dia nggak anti kritik dan menerima. Ya mungkin yang tadi disebut Bang Ges itu memang keras. Saya demonya ya setelah Mas Anies dilantik dan itu warga yang saya bawa ke sana langsung gitu. Dan alhamdulillah tidak anti kritik dan malamnya justru gubernur datang ke lokasi warga itu. Itu menarik. Itu yang pertama Bang Ges, terima kasih. Kemudian yang kedua terkait dengan pernyataan sensitif pertanyaan sensitif tadi, sampai hari ini kami Dewan Pengawas maupun dengan direksi itu mendukung penuh semua proses hukum yang terjadi di KPK. Bahwa memang semua kasus ini kan perlu terjadi pembuktian secara hukum, bahwa kalau memang terjadi tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan ya biarkan berproses di KPK gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua dokumen sepengetahuan kami pun itu sudah diserahkan semua ke KPK. Tidak ada yang ditutup-tutupi sampai semua dokumen diserahkan. Diserahkan. Itu pertama. Kedua, kami pun setelah itu melakukan perbaikan-perbaikan. Saran-saran kami diterima dan dilaksanakan. Seperti misalnya sekarang ini kita lagi melakukan proses audit kepatuhan. Semua SOP kita rapihin gitu ya. Semua SOP kita Kasusnya yang terjadi kasus apa sebenarnya sih? Kasus yang terjadi itu
kan sebetulnya kalau kita baca di media itu kan kasusnya terkait dengan proses pengadaan lahan di Munjul ya. Proses pengadaan lahan di Munjul. Lahan di Munjul yang memang pada saat awal itu menggunakan anggaran PMD. Baik. Penyertaan modal daerah. Nah kemudian tuduhan hukumnya itu kan bahwa terjadi proses penggelapan ya, artinya ini tanah lagi dibeli belum selesai, ternyata dijual ke Saranajaya itu pun belum selesai sebetulnya. Oh, jadi double jual beli. Iya. Gitu. Nah tiba-tiba dari yang penjual awal ke pihak yang kedua ini, yang ketiga ini, itu membatalkan, sehingga yang di kita pun akhirnya jadi batal juga, karena memang tidak bisa dilanjutkan karena hak pemilikan lahan itu belum berpindah kepada orang yang jual ke kita gitu. Oke, itu biasalah terjadi dalam Proses jual beli, tetapi betul. karena ini melibatkan BUMD, jadi mungkin agak berbeda jauh kasusnya dengan pembelian lahan sendiri di Cengkareng. Oh ya jauh Pak. Jauh ya. Beda, Kalau Pak. itu kan jelas sekali kan. Beda, Pak. Tapi kalau yang jalan jual beli sendiri di Cengkareng nggak diusut ya? Saya kurang tahu Pak. Tapi memang kalau kita lihat di pemberitaan lagi-lagi, ya pelakunya sama. Pelakunya sama. Pelakunya sama. Tapi yang sekarang diusut, yang Cengkareng tidak. Ya. Padahal ya, ada begitu. rekomendasi dari pimpinannya kan untuk membeli lahan itu ya. Begitu Pak. Saya kira cukup sampai di situ tentang kasus Saranajaya ini, dan ini perlu saya tanya untuk menjadi jawaban dan memperjelas apakah itu soal manajerialnya maupun sikap keterbukaannya dalam konteks proses hukumnya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, apalagi dibuat hilang. Ya enggak Pak. Yang sampai sekarang juga nggak ketemu itu kan, nggak seperti itulah kondisinya. Pak Reza, saya ingin bertanya lebih dalam tentang tupoksi Saranajaya, bukan tupoksi ya, yang diberikan tugas oleh Pak Gubernur kan banyak sekali nih. Selain DP 0 rupiah, ada lagi Saluran utilitas. saluran utilitas, terus apalagi itu yang diberikan ininya kepada Saranajaya? Baru itu ya? Pengolahan sampah. Oh, Pengolahan sampah, itu ya. ya. Nah, saya ingin bertanya soal utilitas. Oke. Di Jakarta itu kesemrawutan, terutama kabel-kabel listrik itu luar biasa sekali. Dan itu menurut saya ide yang sangat cemerlang, menurunkannya menjadi di ducting ya, di ducting. Ducting ya. Di ducting itu. Nah, itu sejauh mana sudah dikerjakan? Kan sebetulnya penugasan untuk ducting itu bukan cuma hanya ke Perumda Pembangunan Saranajaya Pak ya. Bang Ges, jadi ada di Jakpro juga. Nah kebetulan kita kebagian di Jakarta Pusat dan Timur. Iya. Jakarta Pusat dan Timur. Ya. Nah di pusat itu kita sudah mulai berjalan karena kan skema yang kita bangun Pak, ini kita memang menghindari penggunaan PMD untuk ini. Menghindari penggunaan PMD. Iya, karena memang yang kita lakukan skemanya itu yang dilakukan oleh manajemen adalah mengundang investor. Mengundang investor. Jadi mungkin ya dalam pikiran saya kenapa ini ditugaskan kepada Saranajaya, karena kan kalau ditugaskan kepada SKPD pakai uang negara, negara, APBD ya. pakai APBD. Iya. Ini karena supaya mengundang investor, ada Iya. kolaborasi, ada kerjasama di situ, maka yang ditugaskan Saranajaya. Betul, Pak. Karena skemanya supaya dibuat jadi skema bisnis, bukan skema retribusi, Pak. Kalau Oke. Pemda yang mengerjakan tuh skema retribusi nanti. Retribusi. Betul. Padahal ini menyangkut pola bisnis yang terjadi antara yang dilakukan oleh Dan operator kalau segala retribusi macam. kita tahu lah ya, pemasukannya seharusnya 10 miliar, kadang-kadang bisa jadi hanya 1 miliar lah gitu ya. Ya kurang lebih mungkin begitu, Pak. Nah, Kurang makanya lebih ditugaskan Saranajaya. Makanya untuk ditugaskan itu. ke BUMD. Nah, kita sekarang ini sedang mengerjakan di Raden Saleh itu kita sudah kerjakan sekitar kalau nggak salah sepanjang 200 meter ya Pak Bima ya? Ya. 200 meter. Kemudian di Latu Meten juga kita sedang kerjakan. Latu Mendan juga sedang kerjakan. Pak Bima, Ya. ini skemanya kan bisnis. Ya. Dalam konteks ini terbuka kepada seluruh investor swasta Iya, jadi untuk ikut kerjasama di situ, atau ada di balik itu main-mainan atau gimana gitu. ya tentu ini proses yang banyak yang ngelihat ya Bang ya. Jadi, Terbuka. ya artinya proses itu kita memang adakan beauty contest ya. Ada beauty contestnya. Dan itu sudah kita lewatin gitu ya. Sudah kita lewati itu.
Jadi hari ini memang ada mitra kita yang kita bekerjasama dengan kita untuk menyelesaikan tugas ini ya. Untuk menyelesaikan. Jadi proses itu memang proses yang biasa aja. Kita beauty contest terbuka, kita buka gitu ya, ada proses gitu ya. Iya. Oke, berarti ini tidak ada sesuatu yang di balik layar dibuat seperti penunjukan atau apa, tidak ya, tapi terbuka sekali buat para pengusaha di Indonesia ini untuk ikut dalam proses itu. Ya hari ini mungkin sulit ya sekarang kalau kita mau sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi semua itu terbuka, ada media dan sosial. transparan ya. Iya, itu yang kita coba terus terapkan ya. Oke. Pasti tidak ideal, tapi itu yang kita coba lah, kita selesaikan dengan baik ya. Menurut saya sangat ideal karena transparansi itu adalah sesuatu yang selama ini bukan hanya tidak terjadi, memang dibuat untuk tidak terjadi gitu kan. Tapi kalau untuk BUMD di Jakarta memang sepertinya kalau kita main-main dengan itu bukan hanya kepada aparat hukum, gubernur duluan yang memecat kita kan gitu. Betul. Yang terjadi kan semacam itu kan. Saya Ya. terkait dengan utilitas nih. Kalau di Samawa itu utilitasnya gimana? Udah baik? Kalau di Samawa ya, Samawa ini kan ada apa terkait kita emang kemarin sempat diskusi sama pengawas juga ya terkait ini ya, terkait aliran gas ya. Nah, kita saat ini kan untuk masak ya, masak ini kan pakai apa namanya, tabung gas Tabung yang gas. 3 kilo, ini kan bahaya kalau Iya. hunian vertikal kayak gini. Nah, ini mungkin nanti ke depannya kalau untuk bangun di DP Rupiah lagi terkait fasilitasnya itu kalau bisa ada. Jadi ketika orang melihat dengan DP Rupiah fasilitasnya lengkap, artinya ini juga membantu warga sekali. Oh, Soalnya jadi ada aliran gas pipa. Gas pipa ke jadi ketika ini kan saat ini kan kita masih manual nih, Masih risikonya manual. tinggi. Makanya Besar, kemarin ya. sempat saya sampaikan ke teman-teman BM, Pak, ini kita tinggal sini kan 15 sampai 20 tahun kredit kita ya. Iya. Nah, kita kalau nggak jaga ini risikonya tinggi. Tempat Saya kemarin kira ini masukan yang Benar. baik ya. Ah, jadi- dalam tanda kutip. Terus kalau dari sisi infrastruktur ke stasiun dan ke apa untuk ke transportasi publik gimana? terkait akses, alhamdulillah ya kita dikasih akses. Artinya di depan pas kita keluar di Samawa sendiri ada namanya terminal ya. Nah, terminal ini terintegrasi, ada Jaklinggo, busway. Bahkan kita di belakangnya itu ada stasiun namanya Klender Baru. Jadi di depannya langsung ada akses Ada akses. untuk ke Jaklingko, di belakangnya ada stasiun. Bahkan kita Ada untuk busway juga? ada busway Ada juga. busway juga. Ah. Teman-teman ngopi bareng, ini perlu diketahui, hunian Samawa ini akses kepada transportasinya begitu luar biasa, sangat mudah karena langsung di depannya sudah ada akses untuk ke Jaklingko dan di belakangnya ada stasiun busway ya. Busway. Jadi perlu Anda ketahui, kalau buat saya yang orang properti itu sangat paham bahwa harga tanah akan cepat meningkat apabila di sana ada dekat dengan stasiun dengan transportasi. Jadi bahkan di Bekasi yang paling ujung pun akan harganya cepat naik. Bekasi paling ujung. Kalau di situ ada stasiun kereta yang mudah diakses gitu. Akan berbeda apabila daerah itu tidak punya stasiun untuk transportasi. publik ya. Artinya bahwa pemerintah DKI itu benar-benar memikirkan membangun sesuatu itu dengan transportasinya. Kalau yang sebelumnya kan dia bangun di mana akses transportasinya nauzubillah min dzalik gitu loh. Bisa-bisa 3-4 jam baru nyampe kan gitu kan. Karena memang ini Bang Ges, sedikit tambah ya. Silakan. Karena memang di Jakarta itu udah harusnya pembangunan hunian itu udah berpikirnya ke arah transit oriented Transit oriented. development. Jadi kalau di yang kawasan TOD yang sekarang ini ada kan tuh di pinggir jalan protokol, segala macam itu kan apa namanya tingkat kemampuan warga untuk membeli di daerah itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang kalaupun dia bisa di pinggir sedikit, tapi diberikan Akses aksesnya. untuk ke Iya, jadi TOD-nya ya aksesnya yang kita berikan sehingga apalagi di Jakarta tingkat biaya hidup itu transportasi itu jadi mahal Pak sekarang ini. Jadi kalau kita fasilitasi ya mudah-mudahan affordable living cost itu bisa tercapai gitu loh dengan hunian yang lebih murah, terjangkau, kemudian dengan biaya transportasi yang bisa ditekan. Ini menarik karena diskusinya nanti di lain waktu karena saya akan mengundang salah satu direksi MRT karena di tahun 2022 transportasi di Jakarta akan menjadi salah satu yang tercanggih dan terbaik di dunia.
gitu loh. Sistemnya ya. Dengan sistem Jaklingko-nya itu. Iya. Dan itu kalau nggak salah yang sekarang saja sudah sangat diuntungkan karena kalau Jaklingko-nya aja kan gratis kan. Gratis. Pak. Tapi kalau dengan Transjakartanya kan 5.000 untuk 3 jam dengan berikut dengan MRT itu. Menurut saya luar biasa. Pak Bima, Ya. kalau yang di Pondok Kelapa ini kan memang sudah infrastruktur untuk transportasinya kan memang sudah ada dilakukan. Untuk yang di Cilangkap dan yang lain-lain apakah sama Pak Bima? Iya, sebenarnya kita bersyukur ya karena sinergi BUMD tadi. Jadi setiap kita buka proyek nuansa Pondok Kelapa, nuansa Cilangkap, nanti ada nuansa yang lain gitu ya. Itu kita disupport sama teman-teman dari Transjakarta, Bang. Jadi, jadi mereka akan buat feeder busway-nya. Langsung buat feeder busway-nya. Jadi kayak di Pondok Kelapa itu feeder busway langsung ke Cawang gitu ya. Nanti di Cilangkap nanti mereka akan buat feeder busway untuk area kita. Jadi menurut saya itu sinergi yang ya itu kejadian gitu ya. Kita bersyukur ya itu support dari teman-teman Transjakarta, Bang ya. Teman-teman ngopi bareng, perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang dicanangkan oleh Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur Jakarta Anies Baswedan, kata kunci dari segala pekerjaan adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang menjadikan berbagai program menjadi masif, terselesaikan karena ada keinginan kemauan untuk bekerja sama sesama BUMD maupun pihak swasta. Salah satunya yang paling monumental adalah transportasi publik yang jalur-jalurnya itu petanya pun berkolaborasi dengan pihak masyarakat transportasi Jakarta ya, pengamat itu. Mereka yang buat itu kan. Terus lagi sesama BUMD. Dan mungkin ke depan antara Ancol di satu sisi dengan Saranajaya juga bisa kerjasama mungkin dalam rumah tadi DP rupiah dan sebagainya. Yang menarik juga adalah tadi juga tentang utilitas di Jakarta ini. Saya kembali ke sana. Ini COVID lumayan luar biasa nih, masalah besar. Yeah. Terus bagaimana sebagai direksi keuangan mensiasati agar ini pada targetnya terlaksana gitu, mencapai dalam target, baik target waktu maupun target budgetnya. Iya, ya memang suasana seperti ini kan nggak ada presiden sebelumnya, Bang ya, belum pernah ada gitu ya. Jadi ya kita mencoba satu hal, nggak berhasil, coba hal kedua, coba hal ketiga, dan seterusnya ya. Itu yang mungkin attitude kita adalah, oke, masalahnya apa, kita hadapin, coba, nggak jadi, ya kita coba yang lain gitu ya. Karena kita belum ada gitu ya, presiden sebelumnya. Nah, ini tentu terkait dengan beberapa proyek tadi, dari sisi pendanaan gitu ya, itu juga jadi isu dengan suasana seperti ini, Bang ya. Nah, ini yang sementara waktu jalan terus gitu ya, target juga kita ada, misalkan pengolahan sampah, sekian tahun lagi mungkin akan ada masalah kalau kita nggak selesaikan. Nah, hal-hal seperti ini yang mendorong ya kita nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Tadi yang kata Bang Ges tadi, kolaborasi, sinergi sama teman lain, sama Bank DKI, sama teman-teman Transjakarta. Saya rasa itu ya solusinya ya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jadi kita harus ngajak, harus ngajak teman gitu ya, Bang. Itu mungkin sebenarnya kuncinya ya, Bang. Teman-teman ngopi bareng, itulah penjelasan yang paling aktual hari ini tentang apa yang sudah dilakukan oleh Saranajaya. Sebenarnya ada hal lain yang mereka juga ditugaskan, yaitu pengelolaan sampah di Jakarta. Tapi berhubung waktunya sudah mepet, mungkin kita akan bahas lagi di lain waktu yang akan datang. Tetapi satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Mas Reza Peters ini adalah ada satu hal sebelum saya mau tanyakan itu. Konteks Jakarta adalah ujungnya pasti keadilan sosial. Pembangunan rumah ini juga soal keadilan sosial, gitu kan ya. Jadi di mana-mana selalu semuanya itu ujung akhirnya adalah keadilan sosial. Pertanyaan saya kepada Reza ini terakhir. Pertanyaan yang susah kalau pertanyaan yang harus susah. Ideologis. Karena ini teman, gitu kan. Dan ini harus sebagai pembeda antara siapa Reza dengan mereka yang berhadapan dengan dia di Twitter. Ya, kalau saya nggak ngomongnya Anda enggak, lu. Kalau lu dihadapkan dengan pilihan antara memilih Anies, mendukung dia, Pak Anies sebagai gubernur,
atau berhadapan dengan hati nurani. Contohnya, misalkan, ya, Anda diminta menutupi sesuatu yang tidak benar di Saranajaya. Lo pilih mana? Dalam rangka mendukung Anies gitu. Ya, apa mendukung Anies? Jadi, Ya, enggak. apa kalau tetap dukung Anies agar selamat jadi komisaris? Iya. Atau lo milih Kan bongkar. akan bongkar lo dengan resiko dipecat? Saya sampai sejauh ini saya nothing tulus, Bang, guys. Artinya ketika saya diberikan amanah untuk membantu Saranajaya, saya jalankan dengan baik-baiknya. Yang saya jalankan itu adalah amanahnya, bukan SK-nya yang saya belakan, yang saya bela gitu. Amanahnya adalah mengawasi proses berjalannya manajemen Saranajaya, mengawasi proses berjalannya operasional Saranajaya, itu yang kita lakukan. Kalau misalnya disuruh nutup-nutupin, ya yang nyuruh Mas Anies lagi misalnya, gubernur, ya dia tahu saya, ya pasti akan demo lagi di depan. Oke, cukup sampai di situ. Teman-teman ngopi bareng, inilah bedanya komisaris-komisaris BUMD di DKI dengan yang di sebelah sana. Sebelah sana. Kira-kira begitu. Oke, sampai di sini ngobrol pikiran kita sore ini di New Resto Ancol, dan sore ini ada kenang-kenangan dari Ancol untuk teman-teman dari Saranajaya maupun Ketua Himpunan Rumah Samawa. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Makasih Bang. Terima kasih. Pak Bima dan Pak Reza, juga Bung Iksan, silakan. Pak Martua Hamid Siregar, Pak Ucok, silakan. Terima kasih. Wih, dapat bantang aja. Ini dari Dufan. Oh, Dufan. Oke, terima kasih banyak.